Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo tahun 2012, pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya, Prabu Surasowan atau Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Surasowan yang bernama Nyi Kawunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winawon dan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Sejarah hidup Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surasowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umon, yang juga paman dari Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabakingkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Prabu Pucuk Umon adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Suatu ketika Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan agama Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Namun misinya untuk menjalankan syiar agama Islam di Banten ternyata mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umon. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Dilansir daripada halaman Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan tersebut. Prabu Pucuk Umon mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahannya. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umon kepada Maulana Hasanuddin. Memimpin pemerintahan di Banten, Prabu Pucuk Umon bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung.
di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon mereka adalah cikal bakal orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada tahun 1568 Masehi, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Riset oleh Muslimah berjudul Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten periode 1552 sampai 1935 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2007 menyebutkan Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada tahun 1570. Kemudian pendekatan Sultan Banten terhadap para resi lewat jalan belusukan. Pada akhir abad ke-15 menuju abad ke-16, masyarakat Jawa menginjak masa-masa paling krusial dalam sejarah kebudayaannya. Para dewa raja yang ratusan tahun berkuasa tengah menyongsong senja kalah oleh jiwa zaman yang mengadang. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda sebagai dua eksponen politik Hindu-Buddha berpengaruh terakhir di tanah Jawa tak bisa mengelak bergiliran bersimpuh di hadapan takdir zaman. Sebagaimana disebutkan oleh Hasan Ja'far dalam masa akhir Majapahit, Girindrawardana dan masalahnya 2009, Majapahit tenggelam karena konflik internal yang tak berkesudahan. Serangan Demak dengan demikian hanyalah tinju pungkasan yang meruntuhkan Majapahit, karena kerajaan itu sebelumnya memang telah goyah. Sementara pada kerajaan Sunda yang runtuhnya belakangan, modus operandi yang berlaku agak berbeda dengan Majapahit. Mereka runtuh akibat dikeroyok tiga kekuatan sekaligus, yaitu Demak, Cirebon, dan Banten. Menurut Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan dalam Sejarah Kebudayaan Sunda 2011, kepungan dari tiga arah itu awalnya hanya menyisakan efek keterkungkungan bagi kerajaan di ujung barat Pulau Jawa itu. Penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 oleh koalisi kerajaan Islam menyebabkan kerajaan Sunda seakan tertinggal dari dunia luar. Secara alami, Sunda mengalami kemunduran perlahan hingga datang waktunya Kesultanan Banten memberi pukulan pamungkas ke ibu kota Pakuan, Pajajaran pada tahun 1579. Di luar dunia keraton, masyarakat klasik di tanah Jawa pada dasarnya masih bisa bertahan di beberapa kantong daerah terpencil dan sulit diakses. Mereka juga terisolasi dan secara esoteris mengembangkan kebudayaannya sampai pada masa berikutnya. Namun, orang-orang di luar sistem itu
pada akhirnya harus berinteraksi dengan para pemimpin baru yang beragama Islam. Beberapa sumber tertulis dari keraton-keraton Islam Jawa banyak memberi gambaran tentang interaksi lintas kultural ini. Rentang waktunya berlalu kira-kira sejak masa awal kerajaan-kerajaan Islam. Salah satu yang paling awal memberi keterangan ini adalah Kesultanan Banten yang berdiri pada abad 16 dan terus bertahan sampai kedatangan Daendels di abad ke-19. Sultan Banten dan para ajar di Gunung Pulosari. Apabila ditelusuri dari sumber-sumber manuskrip kuno, Raja Islam Jawa pertama yang memiliki hubungan mesra dengan masyarakat Hindu Buddha adalah Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Ia dikisahkan berinteraksi dengan para ajar atau guru resi yang masih mempertahankan ilmu pengetahuan dan tradisi Hindu Buddha. Menurut Titik Pujiastuti dalam tesisnya Sejarah Banten edisi kritik teks 1991, latar belakang waktu interaksi antara Maulana Hasanuddin dengan para ajar terjadi ketika ia belum menjadi seorang raja. Dikisahkan bahwa Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati suatu kali meninggalkan keraton ayahnya di Cirebon untuk pergi ke arah barat. Perjalanannya itu kemudian terhenti di daerah Banten Girang, sekitar wilayah selatan kota Serang sekarang. Lalu ia melanjutkan perjalanan menanjak ke Gunung Pulosari. Sesampainya di Gunung Pulosari, Maulana Hasanuddin bertemu dengan sekumpulan ajar yang menetap di sana. Para ajar ini di dalam manuskrip Sejarah Banten disebut berjumlah sekitar 800 orang. Maulana Hasanuddin agaknya diterima baik oleh para ajar, karena kemudian ia berhasil menjumpai pemimpin mereka, yakni Pucuk Umun. Maulana Hasanuddin kemudian diberi kesempatan oleh para ajar untuk melakukan tapa di tempat bekas pertapaan seorang resi bernama Brahmana Kandala. Menurut Sejarah Banten, setelah bertapa, sang Pucuk Umun rupanya telah menetapkan bahwa Maulana Hasanuddin akan menjadi penggantinya di Gunung Pulosari. Ia bahkan meramalkan bahwa Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda, tidak akan lagi memiliki raja yang bertahta. Dikarenakan telah mendapat kepercayaan daripada Pucuk Umun, Maulana Hasanuddin kemudian melanjutkan tapaknya dengan mengikuti tempat-tempat suci menurut kepercayaan para ajar. Mula-mula ia bertapa di Gunung Pulosari, kemudian dilanjutkan ke Gunung Karang, lalu ke Gunung Ler, dan akhirnya dengan pergi ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Di pulau inilah Maulana Hasanuddin mendapatkan pusaka berupa gong yang ia bawa pulang ke Gunung Pulosari. Lalu menyepi di Gunung Pulosari dilakukan Maulana Hasanuddin selama 7 tahun lamanya, sampai akhirnya datang Sunan Gunung Jati menjemput anaknya untuk diajak naik haji ke Makkah. Cerita dalam sejarah Banten sekilas memang seperti dongeng yang syarat
bumbu legenda dan mitos. Namun berdasarkan bukti arkeologis yang dijumpai di daerah Gunung Pulosari dan Pulau Panaitan, dugaan bahwa tempat-tempat itu adalah tempat tinggal para ajar, para guru, bukan hal yang mustahil. Di dalam Banten sejumlah, bahkan menurut Guillots dan kawan-kawan, dalam Banten sebelum zaman Islam, kajian arkeologi di Banten Girang sejak akhir abad ke-19, para peneliti Belanda telah menyadari bahwa Gunung Pulosari bukan sekadar gunung yang baru saja ditempati. Mereka menjumpai banyak kepurbakalaan yang mencirikan anasir kebudayaan Hindu-Buddha. Beberapa di antara yang monumental adalah arca-arca keluarga Dewa Siwa dari puncak Gunung Pulosari yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Apabila ditinjau dari bentuk gaya ikonografi arcanya, kemudian arca-arca itu sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tentu bagi Guillot, temuan di Gunung Pulosari memiliki kesinambungan dengan temuan yang berhasil ia jumpai di situs Banten Girang. Di sana ia menemukan fragmen prasasti yang memiliki beberapa baris aksara Jawa kuno. Menurut Guillot, fragmen aksara dari Banten Girang itu memiliki corak paleografi abad ke-10. Temuan-temuan ini juga berkesinambungan dengan temuan arca Dewa Siwa dan Ganesha dari Pulau Panaitan yang malah sudah ada terlebih dahulu di sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Lantas apa sebenarnya motif besar daripada program belusukan Maulana Hasanuddin? Boleh jadi motif politik merupakan anasir yang paling cocok dalam memahami latar belakang perjalanan Maulana Hasanuddin ke Gunung Pulosari. Sebagai catatan, di masa akhir kerajaan Sunda, para resi di gunung-gunung mulai memiliki pandangan miring terhadap pihak keraton. Itu terlihat dari bagaimana penulis carita Parahyangan yang merupakan seorang resi menggambarkan betapa raja-raja akhir Sunda memiliki perilaku yang kurang elok dan tidak pantas sebagai seorang pemimpin. Peluang inilah yang coba diambil oleh Maulana Hasanuddin yang memang hendak memiliki pegangan demi stabilitas kekuatan politiknya di Banten. Kalangan pandita dan resi yang dihormati memang cocok didekati dengan pendekatan kultural demi menggalang legitimasi dari kalangan minoritas rakyat Banten saat itu. Itulah sejarah singkat daripada kerajaan Banten yang dipimpin oleh raja pertama, yaitu Sultan Hasanuddin Banten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.